Sidang gugatan cerai, intip perjalanan cinta Natalie Holzer dan Sule. Sempat ramai dan menjadi sorotan karena diduga kabur dari rumah. Kini muncul kabar bahwa Natalie Holzer telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat 3 Juli 2022. Lantas, seperti apa perjalanan cinta pasangan yang menikah tahun 2020 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki itu? Berikut rangkumannya. Pertama, bertemu. Sama-sama bekerja di dunia hiburan, tak heran saat keduanya mengaku sudah lama saling kenal. Di tahun 2012, keduanya bertemu karena urusan pekerjaan. Sempat hilang kontak, mereka kembali bertemu sekitar bulan Juni atau Juli 2020 untuk membuat konten YouTube. Mulai dekat. Kolaborasi itu yang membuat hubungan keduanya semakin dekat. Sebulan setelah kolaborasi dan mendapat nomor telepon Natalie, Sule menjadi rajin video call. Natalie saat itu sempat menegaskan arti hubungannya dengan Sule karena ingin mencari pria yang serius. Selama proses dekat itu, Sule juga menjadi saksi Natalie Holzer memeluk agama Islam pada 22 September 2020. Melamar. Sule akhirnya melamar wanita yang lebih muda 16 tahun darinya pada 30 September 2020. Lamaran itu dilakukan Sule di depan sahabatnya Andre Taulani. Mulai dari sekarang sampai kapanpun, aku akan bersamamu. Aku akan menyayangimu. Aku mau bersama-sama selalu sampai akhir hayat nanti, kata Sule di Taulani TV. Sampai kamu bisa merawat aku juga bisa merawat kamu. Aku berjanji tidak ada wanita lain selain kamu, lanjut Sule. Saat itu juga Natalie menerima lamaran dari Sule. Menikah. Sule menggelar akad nikah di Samara Resto, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 15 November 2020. Saat menikahi Natalie Holzer, Sule menyerahkan mas kawin seperangkat alat sholat, emas seberat 75 gram, dan uang tunai 200 juta rupiah. Momen istimewa Sule dan Natalie itu bahkan sempat disiarkan di salah satu televisi swasta dan channel YouTube Rans Entertainment. Kabar keretakan rumah tangga. Kabar retaknya rumah tangga Sule dan Natalie terdengar tak lama setelah keduanya menikah. Di bulan puasa tahun 2021, Natalie sering terlihat sahur bersama adiknya. Hal itu yang memicu tanda tanya sampai akhirnya diketahui bahwa Natalie Holzer tak lagi serumah dengan Sule sejak Februari 2021. Rumor Natalie akan menceraikan Sule sempat ramai terdengar saat itu. Belakangan diketahui penyebab keluarnya Natalie dari rumah adalah karena secara tak sengaja dia melihat percakapan Sule dengan anak sambungnya Putri Delina lewat direct message. Dalam pembicaraan tersebut, Sule seolah ingin menenangkan putrinya bahwa posisi ibunya tidak akan terganti. Yang pertama, yang terbaik teh, ayah masih sayang mama, tulis Sule dalam pesannya pada Putri saat itu. Pesan dari Sule itu yang kemudian membuat Natalie Holzer merasa sedih dan tidak dihargai sebagai seorang istri. Kenapa aku jadinya sedih? Karena aku baru nikah, kok nggak lihat aku, kata Natalie, dikutip dari YouTube Uya Kuya TV. Atas kejadian itu, Putri sempat mendapat sorotan dari netizen. Kembali bersama. Walaupun sempat bersih tegang, hubungan Natalie dan Sule membaik. Natalie bahkan akhirnya memutuskan kembali ke rumah Sule pada akhir April 2021. Kabar gembira lainnya adalah Natalie ternyata saat itu sedang mengandung anak pertamanya dengan Sule. Muncul persoalan lagi.
Hubungan yang terlihat baik-baik saja mendadak kembali menegang usai Putri mencurahkan isi hatinya di YouTube Maya Al-Eldul TV. Konten tersebut rupanya ramai dibicarakan. Bahkan Natalie, walaupun memilih untuk tak menonton langsung, akhirnya kembali menyampaikan permintaan maaf pada Putri Delina seandainya sikapnya dulu telah menyakiti Putri. Namun, interaksi keduanya sempat jadi sorotan usai Putri menanggapi komentar seorang netizen. "Paling miris, lihat orang dikit-dikit ada masalah langsung minggat," tulis seorang netizen. "Gak boleh juga kan kayak gitu, harusnya diselesain," tulis Putri Delina di akun @putridelina. Natalie kemudian terlihat memberi balasan dengan mengingatkan Putri. @putridelina, "Iya benar, dan anak-anak gak usah ikut campur, karena gak tahu penyebabnya, ya kan?" balas Natalie lewat akun @natalieholzer. Seiring kehebohan tersebut, rumor Natalie keluar dari rumah Sule kembali muncul. Namun Natalie membantah dirinya kabur dari rumah. Gugatan cerai. Di tengah kabar simpang siur tentang pergi atau tidaknya Natalie dari rumah, mendadak muncul kabar yang menyebut bahwa Natalie telah resmi mengajukan gugatan cerai pada Sule di Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat. Jadi, perkara tersebut berdasarkan surat gugatannya, yaitu tanggal 3 Juli 2022 atas nama Natalie Holzer, yang dikuasakan kepada Maja Besar Surya melawan Sutisna, kata Maman Panitera PA Cikarang. Di sisi lain, artis sekaligus musisi Maya Estianty ramai disalahkan atas kisruh rumah tangga Sule dan Natalie Holzer. Perceraian suami istri itu diduga kuat terjadi lantaran podcast Maya Estianty bersama Putri Delina viral. Postingan terbaru Ibu Al-Ghazali ini di Instagram pun langsung banjir komentar. Mereka menuntut Maya Estianty tanggung jawab. "Selesaikan Bunda apa yang sudah diperbuat, bagaimana cara meluruskannya?" ujar @Dita Glow. "Semua bermula dari podcast ini. Ada rumah tangga yang hancur," timpal @alin10. "Secara tidak langsung menjembatani rusaknya rumah tangga orang lain. Demi cuan ya bun," imbuh @israndom78. "Selamat ya bun karena berhasil membuat seorang mu'alaf menjadi janda," sambung @Denny aja. Namun begitu, ada juga netizen yang membela Maya Estianty. "Namanya podcast, pasti ada tanya jawab lah antara yang punya sama bintang tamunya. Ngapain pada nyalahin Bunda Maya?" tulis @fitpatimura. Setelah berita perceraian Sule dan Natalie ini viral karena podcast Maya Estianty, Maya Estianty pun meminta maaf kepada Sule. Hal itu diungkapkan Dicky Chandra. Ia mengaku mendapat cerita tersebut secara langsung dari Sule. Dicky Chandra mengatakan Maya Estianty menyampaikan permintaan maaf dan rasa tidak enaknya karena podcast Putri Delina dituding menjadi awal masalah perceraian Sule dan Natalie. "Bunda Maya sudah telepon, aku jadi nggak enak katanya," kata Dicky Chandra. Menurut Dicky Chandra, masalah ini bukan salah Maya Estianty, termasuk Putri Delina dan Natalie Holzer. "Ini bukan salah Bunda Maya, karena memang itu ya," ucap Dicky Chandra. Kita doakan ya, semoga yang terbaik untuk Sule dan Natalie Holzer.